Cinta, demikian nama desa itu. Menggunakan ejaan lama sebelum disempurnakan. Desa Cinta di Kecamatan Karangtengah, Garut ini sudah dikenal masyarakat Belanda karena keasrian dan keelokan alamnya. Selain masyarakatnya yang dikenal ramah, konon di wilayah ini menyimpan pesona alam yang membuat banyak orang, termasuk bule Belanda saat itu, betah di sana. Berada di kaki Bukit Puncak Kalang dan dengan hutan Karaha, Kabupaten Tasikmalaya, pengunjung bakal menikmati suguhan pemandangan alam yang menyejukkan hati. Hamparan petakan sawah yang bertingkat berpadu dengan semilir angin yang berasal dari pepohonan ladang perkebunan milik warga di sekitar bukit, memberikan suasana alam dan tenang di Desa Cinta. Bahkan sumber air yang mengalir di sekitar pesawahan dan pemukiman warga hampir sepanjang tahun, mampu membuat siapapun orang betah dan ingin berlama-lama di sana. Kepada Desa Cinta, Gaus Hamdani mengatakan, penamaan Desa Cinta merupakan inisiatif warga sekitar. Jauh sebelum kompeni Belanda masuk menjajah wilayah Garut dan sekitarnya. Tanahnya subur, istilahnya tongkat dan kayu jadi tanaman memang ada di sini, sehingga Belanda pun jatuh cinta, kata dia. Berdasarkan cerita yang berkembang warga sekitar, nama Cinta pertama kali dikenal Belanda karena ketertarikan mereka kepada penduduk lokal yang dikenal berparas cantik. Dulu di sini juga banyak keturunan bangsawan dan priai, ujarnya dalam obrolan hangat dengan liputan 6.com, Jumat 3 Januari 2020. Kondisi itu diperkuat dengan sifat warganya yang santun dan menjunjung tinggi toleransi. Ini membuat Belanda semakin jatuh hati kepada Desa Cinta. Setilahnya ada perpaduan antara romantisme dengan kondisi alam, ujarnya. Bahkan sumber air yang mengalir di sekitar pesawahan dan pemukiman warga hampir sepanjang tahun, mampu membuat siapapun orang betah dan ingin berlama-lama di sana. Kepada Desa Cinta, Gaus Hamdani mengatakan, penamaan Desa Cinta merupakan inisiatif warga sekitar. Jauh sebelum kompeni Belanda masuk menjajah wilayah Garut dan sekitarnya. Tanahnya subur, istilahnya tongkat dan kayu jadi tanaman memang ada di sini, sehingga Belanda pun jatuh cinta, kata dia. Berdasarkan cerita yang berkembang warga sekitar, nama Cinta pertama kali dikenal Belanda karena ketertarikan mereka kepada penduduk lokal yang dikenal berparas cantik. Dulu di sini juga banyak keturunan bangsawan dan priai, ujarnya dalam obrolan hangat dengan liputan 6.com, Jumat 3 Januari 2020. Kondisi itu diperkuat dengan sifat warganya yang santun dan menjunjung tinggi toleransi. Ini membuat Belanda semakin jatuh hati kepada Desa Cinta. Istilahnya ada perpaduan antara romantisme dengan kondisi alam, ujarnya. Bahkan sumber air yang mengalir di sekitar pesawahan dan pemukiman warga hampir sepanjang tahun, mampu membuat siapapun orang betah dan ingin berlama-lama di sana. Kepada Desa Cinta, Gaus Hamdani mengatakan, penamaan Desa Cinta merupakan inisiatif warga sekitar. Jauh sebelum kompeni Belanda masuk menjajah wilayah Garut dan sekitarnya. Tanahnya subur, istilahnya tongkat dan kayu jadi tanaman memang ada di sini, sehingga Belanda pun jatuh cinta, kata dia. Berdasarkan cerita yang berkembang warga sekitar, nama Cinta pertama kali dikenal Belanda karena ketertarikan mereka kepada penduduk lokal yang dikenal berparas cantik. Dulu di sini juga banyak keturunan bangsawan dan priai, ujarnya dalam obrolan hangat dengan liputan 6.com, Jumat 3 Januari 2020. Kondisi itu diperkuat dengan sifat warganya yang santun dan menjunjung tinggi toleransi. Ini membuat Belanda semakin jatuh hati kepada Desa Cinta. Istilahnya ada perpaduan antara romantisme dengan kondisi alam, ujarnya. Dalam kurun waktu cukup lama hingga 1927, pasukan Belanda sengaja membuat markas atau base camp di wilayah Desa Cinta. Belanda bertempur dengan pejuang di bawah komandan Embah Dalam Mangkubumi. Di satu sisi mereka kalah,
Tapi sikap warganya yang ramah membuat Belanda kembali lagi datang. Dia menjelaskan, bahkan ada salah seorang bekas penjajah Belanda sengaja membuat buku tentang desa cinta. Tampaknya ia begitu jatuh hati kepada desa yang satu ini. Ada keluarganya menyusul dari Belanda jika bapaknya Gak mau pulang ke Belanda dan diketahui tengah menyusun buku soal desa cinta, dia mengungkapkan. Tidak hanya itu, Embah dalam Mangkubumi, seorang priai utusan Raja Sultan Agung dari Kerajaan Mataram konon, enggan kembali ke wilayah Mataram. Itu terjadi dia kepincut gadis lokal. Masyarakat di sini kemudian mengangkatnya sebagai tokoh yang disegani dalam melawan penjajah Belanda. Dia menjelaskan. Kemudian hari, banyak keturunan Embah dalam Mangkubumi yang menjadi pemimpin masyarakat di kemudian hari. Gubernur keempat Jawa Barat, Muhammad Sanusi Hadjadinata itu diketahui adalah salah satu keturunan dari Embah dalam Mangkubumi. Keberadaan daerah yang damai, tentram merupakan anugerah terbesar. Hal itu tak lepas dari peran besar Embah dalam Mangkubumi, tokoh yang mampu mengusir Belanda dari sana. Hingga kini ada 4 makam tua yang dikeramatkan masyarakat Desa Cinta. Pertama, makam dalam lurah atau lurah bintang biasa masyarakat sekitar memanggil bersama istri. Kemudian makam jaksa dan Buya Idrus. Khusus makam terakhir, konon hanya sepanjang 60 cm. Padahal saat hidupnya, tokoh itu memiliki perawakan standar orang dewasa. Mungkin karena ilmu saktinya, saya sendiri tidak begitu mengetahui cerita itu, ujar dia. Masyarakat sangat menghormati makam keramat ini. Hingga kini tidak ada yang berani menggali kubur di dekat makam itu. Pernah ada yang meninggal dunia ingin dimakamkan dekat makam lurah bintang. Tiba-tiba tanahnya tidak bisa digali menjadi keras. Sementara tanah di sekitarnya bisa digali. Kata dia, saking keramatnya, konon bagi orang yang tidak mengucapkan salam saat melintasi makam keramat itu, ia akan terkena bala. Ia bakal kesulitan melepas penutup kepala semacam kopiah atau topi. Tak mengherankan, khusus pada bulan Maulud dan bulan besar Islam lainnya, banyak pesiarah dari berbagai daerah. Informasi yang beredar, banyak pula pejabat yang bersiarah untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi intinya kita berdoa pada Allah SWT, ujar Gaus, meyakinkan masyarakat agar jangan salah niat saat berziarah. Memiliki tanah yang subur makmur loh jinawi, Desa Cinta memang diciptakan untuk memberikan kemaslahatan bagi penduduk. Tak mengherankan hampir semua jenis komoditas tumbuh subur di wilayah Desa Cinta. Belakangan, potensi wisata Desa Cinta mulai dilirik investor. Sebut saja destinasi wisata Puncak Kalang yang berada dekat hutan Karaha. Kemudian Agrowisata Agrabanda, sebuah perusahaan pembibitan kentang tingkat nasional untuk kebutuhan ekspor. Sekarang bahkan bibit unggul tanaman lain juga mulai dikembangkan di sana, kata Gaus. Keamanan dan ketentraman di Desa Cinta unggul dibanding desa-desa lainnya dari seluruh Indonesia. Kriminalitas di desa ini sangat rendah. Desa Cinta juga bebas dari narkoba, apalagi terorisme. Hingga kini warga kami masih melaksanakan Jumsi alias Jumat Bersih, pos kamling bergiliran antar warga, dia menjelaskan. Berdasarkan cerita masyarakat sekitar, ada satu kampung bernama Raga Diem, jiwa menjadi diam. Desa ini diyakini bikin luruh seluruh ilmu hitam. Pokoknya ilmu hitam apapun menjadi tidak berfungsi, bahkan maling pun takut,